Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ristiana Auralia Putri dari kelas 10 IPA 1. Video ini aku buat untuk melakukan storytelling buku yang baru aja aku baca, berjudul Multi Level Pahala by Fitra Ilhami. Di dalam buku ini terdapat banyak cerita. Salah satu cerita yang saya ambil adalah cerita yang berjudul Sebuah Kota yang Terselamatkan oleh Doa. Ini bernama Kota Taif, yang berada 1.500 meter di atas permukaan laut, atau yang sering disebut dengan Qaryatul Muluk, desanya para raja. Suatu ketika, lelaki berwajah rembulan sedang duduk dan menunduk. Lalu suara dari Zaid bin Thabit memecahkan kesunyian. "Sepertinya engkau harus meninggalkan tempat ini ya Rasulullah. Di sini sangat tidak aman, nyawamu dalam ancaman serius. Kudengar terdapat kota di sebelah tenggara Mekah, kota Taif. Kita bisa hijrah ke sana untuk melanjutkan dakwah." Setelah menimbang sejenak, lelaki tampan berdiri. Demi keselamatan jiwa, akhirnya beliau mengangguk. "Baiklah." Malam buta, ketika para kafir bersiap untuk menuntaskan dendam kepadanya, lelaki berwajah rembulan ditemani Zaid bin Thabit pergi ke arah tenggara, berjalan kaki. Baru beberapa langkah saat tubuh mereka keluar dari batas kota kelahiran, lelaki berwajah teduh itu menoleh, menatap pekah dengan hati pilu. Melesat kenangan indah di ingatan. Tiba-tiba air matanya menetes. "Ya Nabi, ayo segera pergi." Zaid menepuk pundak sang putra Abdullah. Lelaki berwajah rembulan mengusap pipi yang basah dengan punggung tangan, lalu mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan, berjalan kaki 100 km jaraknya. Pada akhirnya mereka pun tiba di tujuan. Setelah beristirahat sejenak, lelaki berwajah rembulan dan Zaid menemui Bani Thafi, kaum yang memiliki kedudukan terhormat di Taif, dan menyatakan maksud kedatangannya, mengajak masyarakat agar masuk Islam, menyembah satu Tuhan saja, Allah yang Maha Esa. "Apakah Allah tidak punya utusan lain? Kenapa orang sepertimu yang disuruh?" Salah satu dari mereka menatap Muhammad dengan tatapan mengejek. Kemudian disambut "Korhu" oleh warga lain. Suasana menjadi gaduh seketika. Pembesar dari Bani Thaqif mengangkat tangan, menyuruh warga diam. "Hei, siapa namamu?" "Muhammad." Pembesar Bani Thaqif bertanya. Lelaki berwajah rembulan mengangguk. "Baik, dengar Muhammad. Kami sudah turun-temurun tinggal di sini, tanpa ada kesusahan sedikit pun. Tempat ini makmur, pohon kurma tumbuh subur. Kita tidak pernah kelaparan. Jadi, kami tidak butuh ajaranmu. Kami sudah punya Tuhan, Al-Lata, yang lebih hebat dari Tuhanmu yang tak nampak itu. Maka sekarang pulanglah, tinggalkan tempat ini sebelum masyarakat Taif memalukanmu." Sambutan yang tidak sesuai harapan. Lelaki berwajah rembulan menoleh ke Zaid meminta pendapat. Sang sahabat mengangguk lemah, berisyarat sebaiknya kita pergi saja dari kota ini. Setelah membungkuk memberi penghormatan pada lawan bicara, lelaki berwajah rembulan balik badan dan berjalan gontai. "Hei, lekas pergi dari sini." Tiba-tiba seorang warga menyentak lamunannya. "Lekas pergi, karena keberadaanmu di sini hanya akan membawa sial." Lelaki berwajah rembulan itu kembali berjalan lemah di sisi tebing. Dan tanpa diduga, entah pada langkah keberapa, tiba-tiba seseorang melempar batu ke arahnya. "Pergi, pembawa sial!" Orang yang tak jelas datangnya dari mana itu berseru jahat. Melihat ada yang berani melempar batu, warga Taif lain bergerak untuk mengikutinya. Mereka pun beramai-ramai melempar batu ke arah lelaki berwajah rembulan. "Pergi, tukang sihir!" Mereka berteriak berringgas, terus melempar batu. Melihat Nabi dihujani batu, Zaid langsung menuju menjadi tameng hidup. "Hentikan!" Zaid berteriak. Namun warga Taif mana mau mendengarkan. Mereka benar-benar kalap. "Aduh!" Akhirnya lelaki berwajah rembulan mengadu tatkala sebuah batu mendarat tepat di pelipisnya. Tak lama setelah itu darah segar mengalir membasahi pipi. Tapi keberinggasan warga Taif tak berhenti. Mereka menghujani tamu mereka dengan batu.
Batu kedua mengenai kaki Muhammad. Lelaki berwajah rembulan itu terkapar, menyandarkan sikunya di sisi tebing. Ya Rasul! Zaid berbalik melindungi tubuh sang Nabi dengan punggung. Aku akan melindungimu, ucap Zaid tersenggal-senggal. Lihatlah, bahkan kondisi tubuh dia sendiri pun memperhatikan. Darah mengucur lewat ujung matanya. Tubuh remuk terhantam batu. Namun Zaid masih berusaha melindungi Nabi. Akhirnya warga Taif benar-benar berhenti setelah melihat korbannya tak berdaya, bersandar di sisi tebing. Kau mungkin masih sehat. Jika tidak kesini tadi, mereka tertawa, meninggalkan dua orang mulia yang terluka parah. Lihatlah kondisi mereka berdua, sungguh memperhatikan. Baju yang dikenakan robek oleh lemparan batu tajam. Darah mengalir makin deras dari pelipis. Ya Rasul, kau baik-baik saja? Zaid bertanya pada sang Nabi. Lelaki berwajah rembulan mengangguk paham, lemas menyandarkan sikunya di sisi tebing. Nafasnya tersenggal-senggal. Tentu itu bukan kondisi yang baik, hanya tidak ingin membuat sahabatnya khawatir. Setelahnya terdengar tutur pilu sampai menggemuruh sampai ke langit. Tak berselang lama turunlah malaikat ke bumi dan berkata, Ya Rasulullah, angkatlah tanganmu sekarang. Berdoalah pada Allah, apa yang engkau inginkan pasti diijabah. Bahkan jika engkau ingin dua gunung itu diangkat lantas ditimpakan ke perkampungan orang-orang yang tak tahu diri itu, maka akan aku lakukan sekarang juga. Apa kau ingin aku binasakan mereka ya Rasul? Katakanlah, jangan, mereka berbuat seperti itu padaku karena belum mengerti saja. Sungguh jauh di lubuk hatiku yang terdalam, aku berharap semoga di tanah ini kelak akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperjuangkan Islam di muka bumi. Kini kita melihat kota yang hampir saja dimusnahkan malaikat itu berkembang dengan masyarakatnya yang Islami. Tidak sedikit ulama-ulama hebat lahir di sini. Pesan moral yang dapat diambil adalah kita harus selalu sabar ketika kita mendapat kesulitan dan kita harus mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.